Merawat bumi, rumah kita bersama, wujud iman di tengah krisis ciptaan. Sebelum pendalaman iman, kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Donika Tiffany Loria. Saya Firdaus. Saya Ezekiel Anol. Saya Pina Katarina. Saya Nero Kamila. Saya Mempelana. Sebelum memulai pendalaman iman, kita awali dengan lagu pembukaan. Betapa indah rumahmu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang Kau berikan sarang. Betapa ku rindu tinggal di rumahmu. Sorak dan sorai bagimu. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, Engkau memberikan kami anak-anak-Mu kesempatan untuk melestarikan bumi dan mengolah tanah. Engkau pun menginginkan kami agar kami dapat terus berlangsung karena mendapat makanan pada waktunya. Semoga kami anak-anak-Mu menyadari pentingnya memelihara tanah dan mengusahakan kesuburannya. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Nah, pada tema ini kami mengambil dokumen serta kitab suci. Yang pertama itu dokumen tentang Laudato Si, di mana Laudato Si ini adalah seruan kenabian di tengah krisis lingkungan hidup dewasa ini. Krisis ini mengancam kelangsungan ekosistem bumi di masa depan. Peradaban manusia juga dipertaruhkan. Dalam situasi seperti ini diperlukan suara kerasulan yang menggugah dan menggugat manusia modern untuk mengubah pola hidupnya yang memicu kerusakan lingkungan hidup. Krisis lingkungan berasal dari akar masalah yang bersumber pada perilaku manusia modern yang mengarah pada kerusakan. Nah, pertobatan ekologis menyerukan perubahan hati dan pola pikir dari konsumerisme dan mentalitas sekali pakai menuju pada gaya hidup yang lebih sederhana, berkelanjutan dan penuh bersyukur terhadap anugerah ciptaan Allah. Kewajiban iman untuk merawat seluruh ciptaan Tuhan sebagai tanggung jawab bersama di tengah krisis ekologis, seperti yang tertuang dalam dokumen gereja yaitu ensiklik Laudato Si dan tercermin dalam pola hidup Kristiani yang menjaga keselarasan dengan alam. Hal ini berarti mengubah perilaku yang merusak menjadi tindakan nyata yang melindungi dan menghargai alam sebagai rumah bersama, bukan sekedar mengagumi keindahannya saja. Ini juga kita ambil bacaan kitab suci yaitu dari Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai 34. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir tentang hidupmu, mengenai apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir tentang tubuhmu, mengenai apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih daripada makanan dan tubuh itu lebih daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di udara yang tidak menabur, tidak menuai, dan tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberikan mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Mengapa kamu khawatir mengenai pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, bagaimana mereka tumbuh.
Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala hal kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, demikian didandani Allah, tidakkah ia akan lebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang belum percaya? Karena itu janganlah khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Padahal Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Karena itu janganlah khawatir tentang hari esok, karena hari esok mempunyai kekhawatirannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dalam Injil Matius ini, Yesus mengajarkan agar umat beriman tidak khawatir akan hidup mereka, sebab Allah memelihara bunga bakung di ladang dan burung di udara. Ia mengingatkan bahwa jika Allah saja memelihara ciptaannya secara detail, maka manusia sebagai ciptaannya juga harus turut serta dalam pemeliharaan tersebut, menunjukkan iman melalui tindakan nyata merawat lingkungan. Nah, sama juga seperti lingkungan kita. Di lingkungan kita harus menjaganya. Ada pepatah yang mengatakan kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi kita harus menjaga kebersihan lingkungan kita, baik itu dari sampah atau mungkin ada yang mau sharing mengenai kegiatan apa yang dilakukan di lingkungan sedang membersihkan lingkungan atau kerja bakti. Seperti saya biasa ikut kerja bakti di gereja. Di situ tuh kami membersihkan area lingkungan gereja tuh tidak hanya di bagian depan, tapi bagian belakang gereja kami bersihkan. Terus seperti sampah-sampah daun kami juga terlihat lebih bagus dilihat. Mungkin dari yang lain bisa sharing apa yang pernah dilakukan untuk menjaga lingkungan kita. Seperti yang dikatakan Kak Fien tadi, kebersihan adalah sebagian dari iman. Kami itu hari diperintahkan kepada kami membersihkan kontrakan kami di belakang, depan, samping, kiri, kanan. Kami mulai dari kontrakan kami, kemudian kami jalan ke tetangga yang lain. Nah, sama seperti kami di kontrakan, persis seperti cerita teman kita. Ketika rumput di depan rumah itu mulai panjang, kami mencoba untuk melestarikan lingkungan dengan memotong rumput-rumput yang ada di depan supaya pemandangannya lebih bagus, juga tidak mengundang binatang-binatang yang masuk seperti ular. Jadi kami ketika panjang menentukan dan membakar sampah. Lalu juga ketika di kampung kami ada jalan besar, terus kayak jalan raya yang sering dilalui. Kemudian ketika rumput atau pohon-pohon sudah mulai menutup jalan, di desa kami ada kebiasaan ketika sudah banyak pohon-pohon yang menghalangi jalan, maka petugas dari desa dan gereja itu bekerja sama untuk mengundang seluruh masyarakat bersama-sama membersihkan jalan tersebut. Karena kalau rumput atau pohon yang melindungi jalan, ketika hujan maka jalan itu jadi lembab dan bakalan ada seperti lumut dan jalan licin, sehingga dapat menyebabkan orang-orang kecelakaan. Nah, kerusakan lingkungan juga terjadi di hulu kampung kami, di mana perkebunan sawit telah masuk di sana dan
membersihkan gereja paroki Sisilia, di mana kami membersihkan dalam ruangan, samping, sama depan. Di situ kami yang membersihkan, mendapat bagian-bagiannya untuk membersihkan yang di dalam ibu-ibu sama perempuan, yang membersihkan bagian depan ada cowok sama bapak-bapak. Di situ kami bekerja sama untuk membersihkan supaya terlihat bersih dan tidak. Kami membersihkan WC, dalam meja, parkiran sudah membersihkan. Karena dalam institut ini Pos Fransiskus mengingatkan kita untuk selalu menjaga kebersihan agar kita tercemar dari penyakit dan bisa hidup selalu sehat. Karena saya di sekeliling kontrakan saya kan rumputnya tinggi, jadi saya dengan kakak salah satu biasanya sering membahas agar tidak terjadi bahaya sama binatang seperti yang kita sudah share masing-masing. Dari sini itu kita bisa memahami betapa pentingnya menjaga rumput kita, sama seperti yang di ayat kita suci ini. Allah saja memelihara bulu-bulu yang ada di udara, walaupun mereka tidak menanam, tidak tidak kerja, tapi mereka tetap berusaha untuk menjaga diri mereka agar mereka tetap hidup. Sama seperti kita harus menjaga alam kita, menjaga lingkungan kita, agar lingkungan kita tetap bersih, tetap sehat, dan tidak tercemar oleh apapun. Sama juga yang diserukan dalam ensiklik Laudato Si. Di sini Bapak Paus mau menyerukan kepada kita pentingnya menjaga dan merawat bumi agar bumi kita selalu sehat. Jadi sekian tentang sharing kita pada hari ini. Kita tutup dengan doa penutup. Sebelum kita mulai sehingga kita hari kita dalam doa selamat sore. Kami berterima kasih telah memperhatikan kami dari awal sehingga kami sampai ini. Ya Tuhan, kami mohon jadikanlah kami anak-anak yang selalu menjaga lingkungan, agar kami bisa menjadi anak-anak yang selalu sehat,